Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendikia, saya Yanti. Dan saya Pujo. Kembali lagi bersama podcast Bikin Pintar. Bikin Pintar. Oke, gimana nih Pak Pujo? Sehat-sehat Pak Pujo? Alhamdulillah Bu Yanti. Bu Yanti sehat, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Pujo kan ini ya, kita nih mau ngobrol soal sesuatu yang sangat kekinian nih Pak Pujo. Wow. Kebetulan Pak Pujo kan baru menikah ya? Alhamdulillah, benar. Bulan Juli kalau nggak salah. Bulan Juli, Bu. Baiklah, selamat ya Pak Pujo, Bu dan Bu Wiran juga. Pak Pujo, ketika Pak Pujo memutuskan untuk menikah, Pak Pujo, ada keinginan nggak dalam hati Pak Pujo pengen punya anak gitu? Punya anak. Kita ngebahas child free ya ini Bu Yanti. Exactly. Emang lagi kekinian banget soalnya dan kayaknya perlu dibicarakan deh. Benar, semoga hasil diskusi kita hari ini bisa memberikan satu insight ya buat teman-teman sobat pintar di rumah, sobat cendekia sih. Betul, amin. Nah, gini Bu Yanti, kalau saya dan istri kita menganggap pernikahan itu sebagai suatu pintu gerbang nih Bu, menuju diri kita yang level up lah kalau di bahasa game ya, seperti level kita up. naik level. Oke. Pertama ya kita hidup single, kemudian kita menikah menjadi suasana suami istri. Insyaallah. What's next? Okay. Ya, jadi kalau bagi saya dan istri punya anak, kalau misalkan memang diberikan rezeki oleh Allah, kita akan jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Berarti kita dianggap sudah siap untuk menjalankan amanah itu, Bu Yanti. Baik, wow, luar biasa. Wah, tapi saya dan istri pasti lebih perlu banyak belajar dari Bu Yanti ini ya. Apalagi Bu Yanti kalau di kampus ngajarin tentang parenting Islam juga. Iya. Nah, Bu Yanti coba sharing dong. Gimana Bu pengalamannya selama 23 tahun menjadi ibu dari 3 anak yang pinter-pinter kayak Bu Yanti? Subhanallah, kalau soal rasa ke anak dulu ya, rasa ke anak nggak terbayangkan lah Pak Pujo gitu ya, sayangnya, cintanya, attach-nya gitu ya. Kayaknya apa yang dikatakan sains tentang ada bonding yang nggak terpisahkan antara ibu dengan anaknya gitu ya, relevan banget dengan pengalaman aku gitu ya. Itu seperti apa Bu Yanti? Maksudnya ada dasar dari sains atau ilmu pengetahuan yang memang bisa menjelaskan antara bonding antara ibu dengan anaknya itu bagaimana Bu Yanti? Ya itu dia Pak Pujo, ini dan sainsnya amazing banget gitu ya. Sekarang make sense banget sekarang begitu agama kita mengatakan siapa yang harus kamu hormati? Ibumu, lalu ibumu, dan terakhir bapakmu. Dan ternyata memang Pak Pujo gitu ya. Yang namanya janin itu Pak, katanya dengan teori fetal maternal microchimerism gitu ya. Jadi itu mengatakan bahwa janin itu ketika dia sudah ada plasenta tuh ya Pak ya, ternyata sel-sel janin itu berkeliaran di sekitar tubuh ibunya, di otaknya, di jantungnya, di parunya, semuanya ya. Kerjanya apa coba? Memperbaiki setiap sel-sel ibunya yang rusak untuk kemudian diharapkan sel-sel ibu yang sudah bagus itu akan digunakan untuk melindungi bayi itu. Jadi ini ada mutual cell sharing gitu loh Pak. Jadi makanya jarang-jarang gitu ya ibu-ibu hamil yang sakit-sakitan pada saat dia hamil, kecuali morning sickness itu bukan karena sakit, itu memang karena hormonal. Ya, karena pembesaran dari lambung sendiri sehingga asam itu naik ke atas dan mungkin asam mual gitu ya. Tapi emang gitu. Jadi karena janin ini sel janin ini stay di badan ibunya sampai selamanya gitu ya. Karena bahkan ada studi yang mengatakan ketika mereka ada ahli mencek gitu ya, otak dari 59 wanita ya yang sudah meninggal dan dicek otak mereka ternyata semuanya masih memiliki sel dari janin mereka, dari anak-anak mereka gitu ya. Jadi makanya bonding ibu dan anak itu luar biasa. Jadi benar kata agama kita kalau ingin menyenangkan hati ibunya gitu kan ya, sama dengan menyenangkan anaknya, sama dengan sebaliknya gitu ya. Mereka tuh punya bonding yang nggak terpisahkan sampai akhir hayat gitu ya. Jadi makanya terasa aduh gimana anak gua, kerasanya tuh beda banget Pak Pujo dibandingkan dengan mungkin ayah kepada anaknya kali ya. I don't know. I mean you will experience one day, but for me children are my everything. Saya rasa memang berarti ketika seorang ibu mengandung itu ada semacam keajaiban yang terjadi ya. Dari fisik
dari diri, dari kehidupan seorang ibu itu sendiri. Bahkan ketika anak-anaknya sudah dewasa pun, the relationship atau hubungan antara ibu dan anak itu nothing short of a miracle itself ya. Exactly. Sangat seperti mukjizat mini yang kita miliki seperti itu ya Bu Betul, Yanti? betul. Dan sudah terbukti secara sains? Terbukti secara sains dan bayangkan Pak Pujo, bahkan ketika kehamilan itu nggak sampai full term pun, ya janin tuh berhasil memperbaiki sel-sel ibunya juga selama dia masih ada selama dia sempat di perut ibunya gitu ya. Di antaranya kebaikannya bagi tubuh wanita adalah terhindar dari kanker ovarium gitu kan ya, terhindar dari kanker payudara gitu ya, dengan kalau menjalankan kehamilannya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Itu kerjaannya si janin tadi itu gitu kali kalau secara kesehatan gitu ya. Itu benefitnya, itu amazing thing that I feel. Menarik sekali Bu Yanti. Dan secara agama pun ya, kalau di sini kita mungkin bahas secara Islam ya Bu Yanti. Yeah. Dan secara Islam pun bagaimana Bu Yanti perspektif tentang memiliki anak ini dalam sebuah keluarga? Mungkin Bu Yanti bisa memberikan pandangannya dari pengalaman Bu Yanti. Baik, jadi yang saya tahu gitu ya, dari saya ngobrol-ngobrol dengan para ustadz dan ahli tafsir gitu ya, dikatakan bahwa Quran memang tidak secara spesifik mengatakan, kamu harus beranak, wajib beranak, nggak gitu ya. Tapi secara implisit ya Al-Quran mengatakan betapa pentingnya peran seorang anak untuk menentukan kebahagiaan seorang orang tua. Bahkan dikatakan ada tiga hal yang akan tetap mengalir pahalanya walaupun orang tua sudah meninggal. Contohnya sedekah jariah, apalagi Pak? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian doa anak-anak yang soleh. Doa yang soleh itu seperti insentif buat kita untuk punya anak sebenarnya. Exactly. Terutama kalau kita percaya akhirat. Betul. Itu insentif buat kita sebenarnya. Bahkan dikatakan di Quran, Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhan, ya Allah berilah kepadaku anak-anak yang soleh, yang menyembahmu selalu ya. Nabi Ibrahim berdoa. Nabi Yakub sebelum meninggal ngomong sama anak-anaknya di Quran, siapa yang akan kalian sembah kalau sampai, pokoknya betapa pentingnya gitu ya koneksi antara orang tua dan anak. Jadi anak itu porsi yang penting banget dalam Al-Quran itu loh. Jadi meskipun tidak diwajibkan untuk memiliki anak, tapi ada perhatian khusus pada anak, membesarkan anak dengan baik di Al-Quran ya Bu ya. Betul. Dan ternyata sains pun mendukung itu dengan mengatakan seorang yang memiliki anak ya, kalau dia niat banget punya anak gitu ya, memberikan hormon bahagia dan imunitas yang lebih tinggi kepada orang tuanya, terutama ibunya ya. Iya. Bapaknya juga dong kalau ngeliat anak capek-capek pulang, anak-anak lucu banget gitu kan ya. Iya Bu Yanti. Nah itu ya Masya Allah ya, kalau memang istilahnya kita bisa merasakan yang seperti itu. Tapi mungkin ini sedikit Bu Yanti, saya juga ingin tanya ya. Karena akhir-akhir ini sering sekali Bu Yanti muncul berita yang miris ya, membuat kita prihatin juga. Orang tua menyakiti anak, tidak sabar membanting anaknya, anak sampai meninggal, disakiti. Itu kita jadi khawatir sebenarnya ya, terutama dengan orang tua yang mungkin tidak siap punya anak. Mungkin Bu Yanti bisa sharing Bu. Barusan Pak Pujo mengatakan alasannya. Jadi sebenarnya orang-orang tua sekarang ini kebanyakan ya yang melakukan hal-hal seperti itu pada anaknya, memang tujuannya itu memang nggak pengen punya anak gitu. Ya tujuannya nggak pengen punya anak, dan mereka beranak mungkin karena kecelakaan lah gitu ya. Berarti tidak direncanakan. Tidak direncanakan dengan baik gitu, dan nggak tahu juga ya manfaat beranak ini buat mereka gitu. Itu yang, nah sehingga mereka pada akhirnya bisa menjadikan anak sebagai pelampiasan dari ketidakbahagiaan mereka, kekecewaan mereka tentang apa yang terjadi pada diri mereka gitu. Jadi kalau misalkan kekerasan yang terjadi pada anak-anak belakangan ini jadi alasan untuk beberapa orang memilih child free, ekstrim mungkin ya Bu Yanti. Sangat ekstrim. Berarti sebenarnya kita tidak perlu se-ekstrim itu Bu Yanti. Iya, kalau perlu nggak usah kawin sekalian kalau gitu ya kan. Ya. Siapa tahu nanti pasangan kita jahat, membunuh kita gitu. Sama aja dengan itu sebenarnya. Nah lalu bagaimana Bu Yanti kita harus menyikapi fenomena child free seperti ini ya, terutama yang kemarin mungkin ada seorang influencer yang memang ya mempopulerkan lah child free ini sebagai mungkin semacam suatu gerakan atau membuat terjadinya banyak diskusi di masyarakat. Bu Yanti seperti apa Bu Yanti? Nah, ini dia. Jadi saya mendengarkan beberapa dari penjelasan mereka kenapa mereka mengatakan begitu, dan jawaban mereka adalah ini our own view loh, ini pendapat kami gitu kan ya. It doesn't mean bisa di-apply kepada semua orang. Nah, ini dia yang penting Pak Pujo. Kadang-kadang orang menganggap apa yang dia anggap benar itu wajib disebarluaskan kepada orang lain ya, supaya orang lain terpengaruh untuk membenarkannya juga, untuk mensupport worldview mereka. Padahal sebenarnya kan kita sudah tahu worldview itu, pendapat pribadi itu ya bukan suatu untuk diperdebatkan dan untuk di-contested gitu ya. Sebaiknya memang
if you think bahwa itu enggak apply untuk konteks tertentu, contohnya konteks di mana anak sangat diagung-agungkan, punya anak itu kalau sudah menikah itu diharapkan gitu kan ya. Tambah lagi dengan mereka kalau nggak salah Islam ya, Muslim ya kalau nggak salah. Nah, dari agama kita sendiri diharapkan banget ya, penting banget memiliki anak-anak yang soleh contohnya. Benar, gitu ya, pentingnya tadi seperti kita katakan. Jadi dia sebenarnya harusnya berpikir gitu ya dengan cara berpikir yang lebih holistik dan komprehensif. Ini benar-benar perlu nggak gua sebarkan gitu loh. Nah, itu mungkin suatu hal yang sangat penting Bu Yanti, terutama ini juga sobat-sobat cendekia perlu mempertimbangkan hal ini ya. Ya. Jadi kita ini hidup di era sosial media memang Bu Yanti. Betul. Jadi Bu Yanti, kalau Bu Yanti berbagi ide yang memang kontroversial, bikin ribut seperti itu, yang punya sosial media yang untung Bu Yanti. Betul dia, benar banget ya. Orang iklan juga diuntungkan. Ya, tapi yang dihancurkan adalah cara pikir kita. Cara pikir kita dihancurkan. Cara pikir kita dihancurkan, logika kita dibolak-balik. Betul, betul. Jadi mungkin kalau saya kan praktisi TIK nih Bu, merangkap dosen. Balik dosen merangkap praktisi. Oke. Nah, tapi saya biasanya mengajarkan seperti ini Bu Yanti ke mahasiswa saya kalau di kelas ya, terutama terkait dengan menggunakan sosial media dengan bijaksana. Iya. Nah, mungkin ini buat sobat cendekia, terutama yang sudah punya follower banyak, seperti itu yang sudah berstatus influencer dengan ratusan ribu follower. Nah, jadi apa yang Anda miliki itu adalah senjata. Senjata. Dengan senjata itu Anda bisa merubah cara pandang orang yang melihat Anda, yang mendengarkan Anda. Betul. Jadi bijaksanalah dalam menyampaikan sesuatu. Bijaksanalah ya. Benar. Jadi kalau dalam pandangan psikologi Islam ya teman-teman gitu ya, saat kita ingin menyimpulkan sesuatu ya benar atau salah, sebaiknya harus mereview kepada 3 sumber ilmu teman-teman. Yang pertama sumber ilmu itu perasaan kita, feeling kita tentang itu ya. Tapi harus diverifikasi dulu dengan sistem nilai kita. Contohnya seorang Muslim, cocokkan dulu dengan sistem nilai kita. Ya namanya freedom itu, freedom yang masih dalam lingkup sistem nilai kita, itu agama kita dan moralitas di konteks kita berada gitu ya. Nah itu kemudian juga teman-teman harus melihat apa kata sains, apa kata ilmu tentang pendapat tersebut. Nah kalau ternyata misalnya perasaan kita konsisten dengan kata sistem nilai kita, berarti itu bisa dikatakan valid. Atau konsisten banget dengan tiga-tiganya, ilmu pengetahuan mendukung gitu ya, perasaan kita mendukung, kemudian agama kita mendukung atau sistem nilai kita mendukung, itu baru bisa kita sebarkan. Tapi kalau masih kita aja ngerasa gitu, keep it for yourself aja deh. Cukup ya. Gitu ya. Diri sendiri saja. Untuk diri sendiri aja deh. Benar. Derita lo gitu ya. Oke, sorry banget. Iya, Bu Yanti. Jadi memang untuk child free ini memang pada akhirnya akan kembali ke diri kita masing-masing ya. Tidak usah kita jadikan ini suatu polemik, hal yang nggak perlu. Kesiapan masing-masing, benar. Perspektif masing-masing, kesiapan masing-masing. Dan kembali kepada basic values kita, ya, sistem nilai kita. Kembali ke situ. Jadikan itu sebagai path kita untuk nggak kemana-mana gitu. Ini kok udah jelas kok, kerangkengnya jelas gitu loh. Kalau di kita Shirotol Mustaqim ya Bu ya. Shirotol Mustaqim, jalan yang benar. Jalan yang benar. Kalau misalkan memang itu mendekatkan kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan manusia, memperbaiki hubungan kita dengan diri sendiri, go ahead and do it ya. Benar Bu Yanti. Nah, kalau ternyata cuman kita aja yang ngerasa, Pak, gimana? Ya sudah, keep it for yourself. Keep it for yourself. Dan istilahnya kita harus selalu mencari yang benar ya. Betul. Mencari informasi yang benar seperti apa. Janganlah kita bersombong seolah-olah kita yang paling benar. Yap. Sehingga marilah kita gunakan media sosial, kemudian kanal informasi ini untuk berbagi hal-hal yang sifatnya 3 Bu Yanti. Ya, apa itu? Ada ini 3 filter Socrates. Yang pertama, apakah hal itu baik? Baikkah? Apakah hal itu benar? Benarkah? Cek ya. Hal itu bermanfaat. Dan bermanfaat. 3 hal itu. Begitu teman-teman ya, Sobat Cendekia. Semoga Sobat Cendekia nggak termasuk golongan orang-orang yang ngerasa aja tanpa ada ngaling-ngaling langsung menyebarkan suatu yang worldview yang tidak teruji dan terukur ya. Oke. Kayaknya demikian dulu Pak Pujo. Cukup Bu Yanti. Kita akhiri dulu, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya bersama Bikin Pintar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.